Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel Alur Cerita Pendek. Kali ini kita akan membahas cerita horor. Bagaimana cerita serunya, langsung saja ke videonya. Senja di kampungku bukan pertanda hari berakhir, melainkan awal dari kekuasaan yang lain. Nasihat orang tua agar tak melangkahkan kaki ke hutan selepas asar. Hari itu kuanggap angin lalu. Hutan punya aturan, jangan sombong di tanah leluhur, kata ayah. Tapi di telingaku itu terdengar seperti dongeng pengantar tidur. Kesombongan masa muda yang dipupuk oleh ejekan teman-teman yang menyebutku penakut, membisikkan bahwa semua mitos itu hanyalah bualan lapuk. Langkah pertamaku memasuki hutan terasa ringan, diiringi simfoni serangga dan kicau burung yang mulai temaram. Namun semakin jauh aku masuk, semakin sunyi suasananya. Awalnya aku tak peduli, hingga akhirnya aku sadar keheningan ini tidak wajar. Total, mutlak, seolah seluruh kehidupan menahan napas, menunggu kehadiran sesuatu yang tak diundang. Udara yang semula sejuk menjadi berat dan lembab. Lalu tercium bau anyir darah yang tipis di bawah angin entah dari mana. Anehnya, bau itu datang dan pergi, sesekali diselingi aroma seperti daun pandan yang dibakar, pekat dan membuat mual. Aku berhenti, seluruh indraku waspada. Telingaku lalu menangkap suara lain, derap langkah berat di atas daun-daun kering. Bukan langkah manusia, bukan pula langkah hewan biasa. Terlalu berat untuk rusa, terlalu ritmis untuk babi hutan. Aku mempercepat langkah, mencoba menipu diri bahwa itu hanya perasaanku. Tapi suara itu terus mengikuti, menjaga jarak yang sama, seolah sedang mempermainkanku. Lalu ku dengar jelas di belakang punggungku, suara napas yang dalam dan berat. Aku tak berani menoleh. Di sebuah tanah lapang kecil yang diterangi sisa cahaya senja, langkahku terpaksa berhenti. Di sana, di bawah remang cahaya bulan yang mulai menembus kanopi, sesosok makhluk berdiri mematung. Harimau, tapi kata itu terasa terlalu sederhana. Tubuhnya bukan sekadar besar, tapi raksasa, kokoh seperti pohon tua. Belangnya sehitam arang di atas bulu oranye yang kotor oleh lumpur. Tapi bukan itu yang membuat darahku serasa membeku. Matanya, mata itu menatapku lurus, tanpa berkedip. Bukan mata seekor predator yang lapar, melainkan mata seorang hakim yang kuno, penuh dengan amarah yang tertahan, dan kebijaksanaan yang tak terhingga. Jantungku serasa berhenti berdetak inyak balang. Sang penjaga, sang legenda kini menjadi nyata di hadapanku. Ini bukan perjumpaan biasa, ini adalah teguran. Tidak ada auman, tidak ada suara, tapi sebuah gelombang pemahaman menghantam kesadaranku. Aku bisa mendengar pesannya di dalam kepala. Pesan tentang adat yang kulanggar, tentang kesombongan yang menantang keseimbangan alam, tentang larangan merusak rumahnya yang sakral. Rasa takutku seketika berganti dengan penyesalan yang begitu dalam dan dingin. Aku hanya bisa tertunduk, lututku lemas, pasrah sepenuhnya sambil memohon ampun dalam hati. Entah berapa lama aku dalam posisi itu. 1 menit atau mungkin 1 jam, waktu sholat berhenti. Ketika aku memberanikan diri mengangkat wajah, makhluk itu telah tiada. Hanya hutan yang sunyi dan aroma tanah basah yang tersisa. Dengan sisa tenaga, aku berlari, tersandung akar dan dahan, tak peduli pada luka. Suara jangkrik dan serangga malam mulai terdengar lagi. Tapi kini bunyinya terdengar seperti tawa yang mengejek. Malam itu aku tidak hanya selamat dari cengkeraman harimau. Aku pulang membawa keyakinan baru dan secuil ketakutan abadi bahwa di sudut tergelap hutan ada mata yang selalu mengawasi. Mata yang selamanya mengingatkan bahwa manusia hanyalah tamu di tanah ini.